kemudian ada apa, imbalance ya, antara pendapat the top 10 atau kemudian yang di bawah mungkin 7% masih menganggap dan lain-lain, itu kita mengakui. Tapi at least sekalian, kita lebih baik jadi bangsa yang bersyukur daripada hanya mengeluh ini semua gelap, kita akan hancur, kita sudah kehancuran, ini bangsa gagal. Menurut saya itu tidak positif. Saya tidak suka dengan, tidak ada gambarnya. Jadi tidak semua suka saya dengan kebijakan sekarang ini, tetapi ya, kita diingatkan bahwa kita tidak boleh membuat judgement itu terlalu jauh. Sehingga kalau Nabi SAW itu bersabda, nahnu nahkumu bil-dzawahir, kita kan buat judgement seperti yang kita lihat. Jangan kita imajinasi kita itu kita buat betul-betul lihat sehingga adanya cuma prejudis, adanya cuma suudzon, ya, dan itu tentu tidak siap buat bangsa sebesar kita ini. Nah sekalian, jadi karena ini keynote speech harus pendek saja. Jadi what is to be done? Ini hal lebih penting. Jadi kalau menanti buah reformasi, saya yakin sebagian sudah kita petik. Ya, yaitu di Musyawarah tidak ada, kemudian freedom of the press, of speech dan lain sudah bagus. Otonomi daerah juga walaupun kebablasan, tapi buktinya sekarang tidak seperti dulu lagi. Daerah itu juga berkembang dan lain-lain. Nah, tentu masih ada beberapa hal, tapi saya akan secara outline saja. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa yang diperlukan bangsa ini itu adalah rekonstruksi mental. Maaf kalau saya mengkritik kita semua, menurut saya kita itu masih punya mental inlander, mental bumi putra. Jadi kita menghadapi korporasi asing itu, kita jadi jongkok, bahkan kadang-kadang tiarap. Betul-betul ini sesuatu yang tidak elok sama sekali. Saya kira founding fathers kita, founding mothers kita, itu mengajar kita jadi bangsa yang percaya diri, yang berdaulat, yang vis-a-vis luar negeri itu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi tiba-tiba kita menjadi manusia cebol, kecil, melihat luar negeri itu seperti giant, ya, dan kita malah seolah-olah itu silahkan menginjak kami, silahkan menginjak kehormatan kami. Ini sesuatu saya kira yang harus kita perhatikan bersama, rekonstruksi mental. Saya sering secara kelakar, moyang kita itu kan harimau. Apa itu Sultan Iskandar Muda, apa Sultan Hasanuddin, apakah Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Mereka itu harimau. Kita cucunya jadi mamut. Ya. Ini ada something wrong, ya. Tiba-tiba jadi bangsa minder, ya, dengan luar negeri, dengan Singapura saja takut dan lain-lain. Saudara mungkin lupa bahwa penguasa angkasa Indonesia bagian barat itu dipegang Singapura. Saya pernah tanya ke SAU yang dulu itu, Pak, kok bisa begini? Nggak tahu Pak Amin, ya gitu bisa dulu. Kok bisa ya? Ya buktinya bisa. Jadi kalau Anda membuat aviation, perusahaan penerbangan, agendanya Bandung, Jakarta, Palembang, Medan, Banjarmasin, itu minta izinnya itu ke Singapura. Jadi Anda harus begini, buat Singapura, kami akan minta izin, apakah boleh? Tidak boleh, mohon maaf kami sudah terlalu lancang. Ini betul-betul luar biasa. Ya. Kemudian sekarang Singapura tanahnya makin luas sekali, reklamasi itu. Ya. Tiap malam derajat mereka itu entah berapa ribu ton, ya, dijadikan tanah baru Singapura. Kita tahu tapi ini aja. Dulu pernah ditangkap 6 derajat itu dibawa ke Batam, kemudian koordinasi Kapolda,
betul-betul akan diperiksa, akan dikenakan proses hukum, lalu dari Jakarta lepaskan, kemudian lepas. Ini contoh ini sangat banyak. Terus sekalian, menurut saya itu pertama, we need a process of mental reconstruction. We have to be self-confident. Tentu bangsa besar, bangsa buncit, bukan bangsa kutuk. Kita ini bangsa besar. Yang kedua, saya sering mengatakan 4 pilar Pak Taufik yang menggelorakan. Menurut saya 4 pilar itu bagus, tapi jangan ditinggal 3 pilar yang lain. Yaitu sang saka merah putih, tidak boleh ada bintang kejora atau bendera gam yang menyamai. Semua tunduk merah putih, ini pilar yang nomor 5. Kemudian our national anthem. Ya. Saya dengar orang Papua itu karena tidak menganggap pilar, sudah mulai dipelesetkan. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah kamu berdiri. Pokoknya bukan kita. Untuk bergurau, tapi saya kira national anthem itu dimanapun, God Save the Queen-nya Inggris dan lain-lain, Amerika dan lain-lain, itu sebuah pilar. Kemudian terakhir yang 7 itu adalah our bahasa. Ini juga pilar yang bisa menyatukan, menyemen sangat kuat persatuan bangsa kita. Ini yang ketiga, ya ini masalah yang agak besar juga, bagaimana membangun kepemimpinan nasional yang 24 jam berpikir untuk bangsanya, yang betul-betul ya berkorban ya untuk negerinya dan lain-lain, dan ada ketegasan. Jadi dulu waktu setelah di Chicago itu Profesor Binder, ruang kerjanya itu ditulisi ada ratusan kata decision, ada ratusan ini apa tulisan decision. Saya tanya, Prof, ada apa, maksudnya apa? Dia mengatakan yang namanya orang, namanya pemimpin itu mengambil decision. Ya kalau decision nggak pernah diambil, itu ya mungkin seperti kita sekarang ini, maju mundur lagi, maju lagi, mundur dengan kecemplung kaleng. Ya, jadi itu kadang-kadang kita ngapain sih kok maju mundur itu? Ya, jadi menurut saya kita perlu turunan nasional yang tahu masalah, yang tidak wishy-washy, tidak maju mundur itu, kemudian risk taking leader, dan itu yang diperlukan untuk bangsa yang sebesar ini. Dan yang keempat, saudara sekalian, itu memang buatlah sistem ekonomi yang sesuai dengan undang-undang dasar kita. Nah, ini yang paling menyakitkan buat saya, itu sudah ketemu Pak Jenderal ini, Pak Jenderal itu, ada yang jawab di kampus, Pak Amin ini gara-gara amandemen undang dasar itu. Ini oleh kayak begini ini, ekonomi kita menjadi berantakan karena undang dasar di amandemen. Tidak kurang dari Pak Trisno, waktu saya ke sana, Mas Amin ada dia banyak jasanya, tapi tidak merusak Indonesia. Kemudian Pak merusak, yaitu ada dengan teman-teman amandemen itu, beginilah jadinya. Jadi rawan Pak Amin kita ini. Ini NKRI rawan. Loh, Pak itu sudah baca, sudah. Saya ingatkan Pak Tri, pasal 37 itu ada ayat yang mengatakan bahwa NKRI sampai hari kiamat tidak bisa diganti. Sudah dibaca belum? Oh, yang itu kelewatan. Jadi itu sesungguhnya NKRI itu safe and secure, very solid karena sudah dikunci, tidak akan bisa diganti. Ya, dalam undang dasar kita seperti itu. Yang mengatakan ekonomi seperti ini ya tidak merayat, ya lagi-lagi itu the man behind the constitution itu yang tidak serius. Coba pasal 33, 34 itu kan sudah dimasukkan ke kotak sampah, kemudian berjalan ini tidak ada hubungannya dengan dua pasal itu. Pasal 33 itu mengatakan perekonomian disusun berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting buat negara dan menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara.
bumi dan air dan kekayaan hidup di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kemudian ayat keempat itu diinjeksi. Nah, itu Mas Bintang Mas Edi Swasono dari UI dalam Raharjo Mubiarto apa itu mengeroyok MPR itu untuk jangan sampai out of control. Makanya diinjeksikan pasal 33 ayat 4 itu berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip pertama kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemudian berawasan lingkungan, berkelanjutan, sustainable, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional. Nah, kalau kita baca kembali itu, ya, kemudian kita bandingkan dengan kenyataannya, ini jauh banget dari api. Ya. Bayangkan tambang emas terbesar di seluruh muka bumi ini ada di Papua, namanya Freeport McMoRan. Dan saking dermawannya kita ini, saking besarnya kita ini, kita hanya minta 1% royalti untuk emas itu. Ya. Saya pernah ke Sydney, saya kemana, saya pernah tanya penambang itu, ini gini gimana? Ya itu depends on your government. Because your government is satisfied, happy with 1%, of course we are very much happier. Jadi bangsa ini itu hebat sekali. Royalti 1% sudah senang itu, ya. Nah, apalagi kalau nanti Mas Faisal ditolak putra-putra luar biasa. Saya pernah tanya pada Pak Sadli, Anda panjenengan pernah jadi Menteri Pertambangan. Boleh enggak rakyat tahu kontrak-kontrak karya pertama itu? Tidak bisa, Pak, itu rahasia. Nah, kalau DPR tetap nggak bisa, itu rahasia. Ini apa? Menurut saya itu ini apa? Etik seperti ini, etik nggak masuk akal. Jadi ada negara dalam negara kita biarkan, kita nggak boleh apa-apa karena tidak boleh mengetahui apa yang terjadi. Karena itu saya ingin bahwa yang keempat tadi, ekonomi kita itu memang harus kita landingkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 secara istilahnya Pak Harto murni dan konsekuen. Nah, dulu Pak Harto tidak murni dan tidak konsekuen karena Freeport diberikan di kesempatan yang luar biasa. Ini yang terakhir, tidak boleh lama-lama. Salah satu hal yang perlu kita benahi itu adalah nampaknya kita tidak punya moral guidance, tidak ada moral paradigm ya, dalam membangun negara kita ini. Dan sekalian, saya masih ingat sekali Mas Nurholis Madin itu dalam berbagai kesempatan itu selalu mengingatkan ini. Ya. Kalau sebuah bangsa membangun dirinya, ya, kemudian nilai-nilai moral kita campakkan, ada nilai agama, itu kemudian akan sampai ke nowhere, tidak akan sampai kemana-mana. Nah, jadi harapan saya saudara-saudara, sampai Anda akan menelacak fakta-fakta reformasi itu yang lebih mendetail lagi, tapi 5 what is to be done tadi buat saya sangat penting, bisa dilihat berbagai angle, dan mari kita menjadi bangsa yang optimis lah, walaupun cautious optimism, bukan optimisme buta. Jadi yang paling klise itu adalah bedanya pesimis dan optimis. Kalau kita punya gelas tinggal separuh airnya itu, padahal perjalanan masih jauh. Kalau yang pesimis, aduh mati aku, tinggal separuh. Kemudian besar kehausan di tengah jalan, nggak sampai ke tujuan. Itu yang pesimis. Tapi kalau optimis, alhamdulillah masih separuh. Kita gunakan se-efisien mungkin, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Nah, jadi saya tahu bangsa ini masih menghadapi amat sangat banyak problem, tapi mana ada bangsa yang tidak mengeluh. Sekarang alhamdulillah semua bangsa mengeluh. Jadi kita normal kalau kita mengeluh, cuma mengeluhnya itu cukupan lah ya. Jadi sedang-sedang saja.
karena tawasud jalan tengah itu jalan yang paling terus mengeluh tapi tetap ala kadarnya. Jadi selamat berseminar, dan saya mungkin karena harus memiliki tugas yang ini, saya terima kasih sekali diberi kesempatan kepada saudara-saudara yang saya hormati, dan akhirnya saya akan mensitir omongan Pak Faisal Basri. Pertama ini saya dengan seorang teman Pak Faisal Basri. Waktu saya bilang, Mas Faisal, KPK yang diperlukan bangsa itu, sebenarnya perlu ada seorang ekonomi yang tangguh yang menjadi anggota KPK. Karena the highest crime di Indonesia itu adalah ekonomi crime. Kalau cuma lawyer itu cuma, maaf bukan cuma lah ya, nanti yang kalau itu agak marah. Kalau lawyer itu dididik itu memang mencari bukti-bukti formil. Itu dulu gitu. Bukti materi nantilah, pokoknya yang formil dicari dulu. Nah kemudian saya ingat tanpa tanpa berimplikasi ke partai manapun juga, tapi bedanya ekonom dengan orang biasa. Dia mengatakan, Mas Amin, sejak tahun 2009 itu rakyat itu membayar daging lebih mahal lagi sekian puluh triliun gara-gara manajemen daging yang tidak berbeda. Saat ini berbuat saya bahwa KPK itu kalau cuma SH semua itu, kalau nggak ada petangkap basah nggak bisa, harus tangkap basah. Gundul mama gimana? Kan tidak mudah tangkap basah itu ya. Nah jadi ini saya kira yang jadi sekarang ada potensi tubikan lagi itu menurut saya yang gratis, jadikan super body itu ya, ada orang yang tahu ekonomi crime supaya kita ini punya roadmap, punya peta ekonomi, peta jalan ya untuk mengatasi korupsi itu. Dan mohon maaf kalau saya cuma bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais, kami mohon untuk kembali ke atas panggung. Saya mohon izin ya. Assalamualaikum. Selamat bersemangat. Jadi izinkan saya memberikan latar belakang sedikit. Jadi ceritanya begini, beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, terus kita tuh agak galau karena di masyarakat itu ada debat yang tidak imbang antara publik secara umum dengan pemerintah mendiskusikan statistik. Pemerintah itu kan ya statistik ya, memang dia. Tapi kalau sampai-sampai ulama juga ikut berdebat tentang kemiskinan gitu dengan statistik. Saya galau gitu. Susah di berdebat, mereka akan susah karena tidak balance. Dan sering masalahnya itu adalah karena masalah ketika pemerintah menyatakan ada kemajuan di suatu indikator, itu masyarakat seolah-olah tidak merasakan. Tapi ketika kita diskusikan lagi, mungkin bukan salah indikatornya. Mungkin kebetulan saja indikator tersebut memang bukan yang dirasakan oleh si masyarakat tersebut. Contoh misalkan, dan itu terbukti karena umumnya indikator-indikator yang sering dikeluarkan di masyarakat itu terkena kutukan rata-rata ya, apa namanya itu, the average, curse of the average ya misalnya. Jadi yang dilihat average-nya saja, tapi tidak dikompos atau disegregasi berdasarkan kelompok-kelompok untuk masyarakat. Contoh misalkan ketika kita bilang indikator pendidikan itu meningkat, bagus. Padahal ternyata yang meningkat itu yang atas doang, yang bawah enggak, misalkan seperti itu. Jadi yang sementara yang bawah, yang median itu nggak ngerasa, jadi wajar gitu. Cuman masalahnya tidak bisa gitu masyarakat itu memberikan tandingan gitu. Dan statistik BPS juga ada sih datanya ya, cuman kalau kita sungguh
kalau wartawan untuk library-nya BPS itu 2 hari 2 malam gitu ya, susah gitu. Terus apalagi mengolah data mentah ya kan, susah. Nah jadinya kemudian kita membuat proposal untuk membuat sebuah dashboard online ya, yang mencoba untuk menjembatani itu supaya jurnalis, masyarakat itu juga selain indikator-indikator yang agregat itu juga bisa diagregasikan dan masyarakat langsung bisa melihat, mengklik apa yang ingin diketahui, membantu memfasilitasi debat publik. Jadi setelah beberapa bulan, kemudian kita kebetulan saya di Gasri itu ada grant, kita mengusulkan itu dan alhamdulillah kita mendapat grant karena itu memerlukan anggaran yang cukup besar karena kita harus acquire misalkan raw data mentah Susenas dari tahun 90-an ya, itu kan teks cost of money juga ya, dan juga effort. Jadi kita selama hampir 6 bulan kita mengolah data itu, kemudian setelah itu kemudian kita berhasil ya, alhamdulillah bisa meluncurkan website atau dashboard online namanya keberpihakan.org. Keberpihakan.org itu kita ada indikator dari 4 kategori: kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kemiskinan, ketimpangan, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan. Tetapi indikator tersebut bisa di breakdown berdasarkan